Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Lubu, yaitu Pertarungan, di mana Lubu versus Dongsu, yang mana Dongsu merupakan ayah angkat dari Lubu, dan di sini pertama kalinya Lubu melawan Dongsu. Jadi seperti apakah kisahnya? Di video kali ini, sobat basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana diperlihatkan pertemuan antara Dongsu dengan Lubu di tengah-tengah arena. Di sini Dongsu berkata, "Lubu, aku akan menghabisimu. Hanya yang terkuat yang bisa mengendalikan dan menemukan dunia." Di sini terlihat Lubu yang mengeluarkan ekspresi yang sangat datar dan juga berkata, Ya, terserah saja apapun itu, selama itu bisa mengatasi kebosananku," sambil dirinya menguap. Kemudian, di sini Dongsu langsung memanggil anak-anaknya dan berkata, "Ayo anak-anak, ini sudah lebih dari 50 tahun yang lalu sejak perjanjian yang kita tanda tangani." Kemudian seketika datanglah para prajurit terbaik dari Dongsu. Setelah itu terlihatlah ke-6 prajurit Dongsu yang disebut dengan 7 cawan uruk. Nah, yang pertama ada Syamas. Dia berkata, "Sudah lama sekali ya, ayo kita bunuh dia." Yang kedua ada Shin. Dia berkata, "Penunggang kuda terkuat di Cina tidak akan cukup untuk menjadi lawan kita." Yang ketiga ada Nab. Dia berkata, "Wah, aku sedang tidur siang." Yang keempat ada Negral. Dia juga berkata, "Aku akan mengambil tulang terbaikmu." Yang kelima ada Isfar yang berkata, "Orang itu adalah Lubu, orang yang dirumorkan itu." Kemudian yang terakhir ada Ea. Dia juga berkata, "Badannya sepertinya kuat, kita harus menghancurkannya, bukan? Bagaimana kalau kita membunuhnya?" Lalu diperlihatkan ekspresi Lubu yang sangat datar ketika melihat mereka berenam. Kemudian panel pun memperlihatkan masa lalu dari Dongsu dan pertanyaan kenapa Dongsu menjadi penguasa besar di wilayahnya. Bagaimana dia menjadi penguasa dataran dalam sekejap mata? Itu karena seperti pembunuh di medan perang, seperti pembunuh di istana kekaisaran, iblis Dongsu dan 7 cawan uruk, mereka tidak punya pilihan lain selain menyusup dari kegelapan. Lalu memperlihatkan pasukan Dongsu beserta Dongsu pula yang membantai seluruh pasukan dinasti Han sehingga bisa menguasai dataran tersebut. Kemudian panel pun memperlihatkan kembali Dongsu. Dia berkata, "Lubu, ini adalah semua yang kumiliki." Di sini Lubu terlihat tersenyum dengan sadisnya dan berkata, "Aku tahu itu, kau sangat baik ya." Kemudian, di sini para prajurit yang melihat ekspresi Lubu langsung tercengang dan terkaget. Di sini Syamas berkata, dia tersenyum dalam situasi seperti ini. Kelihatannya sangat berbahaya. Wow, Nab mengatakan, dia adalah pria yang anu kenali. Bagus, itu akan sama seperti biasanya. Lalu, tak lama kemudian, para pasukan Dongsu langsung menyerang Lubu dan berkata, "Bunuh dia!" Nah, dari penyerangan tersebut terlihat Isfarlah yang menyerang terlebih dahulu dengan melesatkan seluruh panahnya kepada Lubu. Namun, di sini Lubu menangkis serangan dari Isfar dengan mudahnya. Kemudian, serangan kedua datang dari Nergal. Di sini, Nergal berkata, "Fufu, jika tidak keberatan, kau harus berhadapan denganku, benar? Itu akan membuatmu tidak bisa bergerak." Nah, di sini Lubu hanya mengeluarkan ekspresinya saja dan langsung mencengkeram tombaknya dengan kuat dan melempar Nergal ke arah tembok. Setelah menghantamkan Nergal ke arah tembok, bukannya Nergal kesakitan, malah di sini Nergal berkata, sayang sekali." Lalu Nergal menyuruh orang lain untuk menyerang Lubu dan seketika terlihat tangan Lubu terkena serangan oleh Isfar. Di sini terlihat tangan kanan Lubu yang penuh dengan luka tusukan dari senjata Isfar. Tak lama setelah itu, Nergal pun langsung menyerang kembali Lubu dengan mengarahkan serangannya kepada tombaknya dan langsung mencabut tombaknya dari Lubu. Nah, di sini Nergal berkata, "Aku mendapatkan senjatamu. Aduh, beratnya."
Kemudian, setelah mendapatkan senjata Lubu, di sini terlihat sebuah serangan yang berupa tali yang langsung mengikat Lubu seperti halnya mumi. Lalu, di sini Shin berkata, "Ambil ini." Sontak, para prajurit yang lain langsung mengambil sebuah tali yang dilemparkan oleh Shin dan langsung mematok tali tersebut. Di sini Ishvar berkata, "Bagaimana menurutmu? Sangat bagus bukan? Kami telah menangkap naga yang mengamuk." Lalu terlihat Lubu yang terikat seperti halnya mumi. Pada awalnya, Lubu terlihat sangat sulit untuk melepaskan ikatan tersebut dan seketika Ea langsung datang dan berkata, "Kau tidak akan bisa membebaskan diri karena itu adalah sebuah baja egai yang sangat kuat melebihi ikatan sebuah rantai," sambil menerjang dan langsung mengarahkan tombaknya kepada Lubu. Dan Ea pun berkata lagi, "Ini sangat menguntungkan sehingga aku dengan mudah akan membunuhmu." Kemudian, pada saat tombak akan menghampiri kepala Lubu, terlihat Lubu yang berhasil membebaskan diri dan langsung menahan serangan Ea dengan tangan kosong, sekaligus mencengkram kepala Ea. Di sini, Ea pun yang tidak bisa berbuat apa-apa, berkata, "Lepaskan aku, bajingan." Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi, Lubu langsung krekek mematahkan kepala Ea dengan mudahnya dan melempar Ea ke tanah dan juga langsung melepaskan dan menghancurkan baja yang dikatakan sangat kuat melebihi rantai tersebut. Para prajurit yang lain pun yang melihat itu termasuk Dongzu sangat terkaget dan Lubu pun berkata, "Sudah cukup," dengan mengeluarkan ekspresi yang sangat kesal, di mana terlihat Lubu yang membunuh Ea dengan mudahnya. Dan seketika terlihat Ea yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dan terlihat Lubu yang memasang wajah flat seolah-olah tidak ada tantangannya. Kemudian setelah para prajurit melihat kematian Ea tersebut, para tentara yang lain pun langsung berkata. Pertama, yaitu dari Shin. Dia berkata, "Ah, si bodoh itu selalu saja sembrono." Kemudian, Na berkata, "Ea memutuskan untuk membunuhmu, jadi itu adalah kesalahannya sendiri." Lalu Shammas berkata, "Dia terlalu ceroboh untuk melawan musuh yang kuat." Di sini, Negral berkata, "Aku tidak bisa mengambilnya jika tulangnya hancur." Lalu Ishvar berkata, "Minta maaflah dengan baik saat kau pergi ke surga di sana." Lalu terlihat Dongzu yang merenungi Ea yang sudah mati, lalu menggenggam liontin seperti dia kehilangan seseorang yang berharga baginya. Setelah itu terlihat Dongzu yang menatap ke arah Lubu dengan sangat serius. Namun di sini Shin langsung menghentikan Dongzu dan dia berkata, "Kau tidak harus melakukannya, Anu. Jika kau mati, maka impian kita juga akan berakhir. Kami sudah berjanji padamu, bukan? Bahwa kami akan menjadikanmu raja dunia ini." Lalu terlihat seluruh prajurit yang membayangkan Dongzu menjadi raja di dunia ini dengan memakai mahkota yang begitu gagah dan perhiasan yang sangat mewah. Kemudian Shin pun melanjutkan lagi kata-katanya. Dia berkata, "Tapi sebelum itu, mari kita menghancurkan monster itu." Dan seketika 5 prajurit Dongzu memasang ekspresi yang sangat bersemangat untuk menghancurkan Lubu. Lubu pun yang melihat itu tidak gentar, malah dia balik menantang mereka dengan berkata, "Ayo, datanglah kemari." Ishvar pun yang melihat Lubu yang percaya diri sangatlah kesal dan dia berkata, "Lihatlah, tanpa senjata bahkan dirimu juga terluka. Kau pikir kau akan menang? Jangan remehkan kami." Yang kemudian dia melontarkan panahnya ke arah Lubu. Namun di sini Lubu berhasil menghindari serangan tersebut. Tak hanya sampai situ, setelah Lubu menghindar, ternyata ada serangan lagi menuju ke arahnya. Yang ternyata serangan tersebut datang dari Shammas. Dan Shammas berkata, "Menyingkirlah naga yang jahat," sekaligus menghantamkan pedangnya kepada Lubu. Namun, Lubu lagi-lagi dapat menghindari serangan Shammas tersebut dan langsung membalas dengan menendang ke arah muka Shammas. Lalu seketika, krekek, leher Shammas patah dan terlihat tulang leher yang keluar dari tubuhnya. Para prajurit lain yang melihat itu terkaget akan kekuatan Lubu yang luar biasa dan terlihat Shammas yang mulai terhuyung akan mati. Namun ternyata di sini terlihat Shammas yang masih berjuang di detik-detik terakhir, yang mana dia langsung memegang tangan Lubu dan berkata,
kau tidak keberatan kan jika aku mengambil tanganmu ini? Lalu seketika, Syammas pun langsung mencoba mengunci Lubu. Tapi, pada saat Syammas mengunci, di sini Lubu tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Bahkan, dia terlihat baik-baik saja. Syammas pun terkaget dan seketika, Lubu langsung mengangkat tangannya dan membanting Syammas ke tanah, yang membuat Syammas mati seketika di hadapan Lubu. Kemudian, para tentara yang lain yang melihat itu tidak terima dan langsung menyerang Lubu secara bersamaan. Dimulai dari serangan Negral yang melontarkan seluruh pecutnya yang berbentuk seperti tentakel Dr. Octopus di Spider-Man. Dan Shin pun merencanakan sesuatu. Dia pun berkata dalam hatinya, aku akan langsung membunuhnya jika dia menghindari serangan Negral. Namun di sini, ternyata Lubu tidak menghindar sama sekali. Malah, dia menerima langsung serangan dari Negral tersebut. Dan Shin pun yang melihat itu terkaget. Dan Lubu pun berkata, akhirnya pesta para pemangsa dengan mengeluarkan ekspresi yang sangat keji. Semua orang terkaget karena Lubu malah menerima serangan dari Nergal yang langsung menembus kulit Lubu. Dan bukannya kesakitan, malah Lubu tersenyum dengan bahagia. Kemudian, setelah melihat hal tersebut, di sini Shin langsung maju dan menyerang Lubu. Namun kali ini, Lubu langsung menghindari serangan tersebut. Setelah menghindar, di sini Lubu langsung mengeluarkan ancang-ancang mengambil pecut Nergal dan langsung menarik Nergal ke hadapannya. Nergal pun yang tak kuat menahan tubuhnya langsung terbawa ke hadapan Lubu dan seketika Nergal langsung dihantam dalam satu kali pukulan saja yang membuat tubuh Nergal bolong bagaikan donat seperti Rengoku. Di sini Lubu hanya mengeluarkan ekspresi yang flat seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Kemudian, setelah melihat hal tersebut, di sini seluruh prajurit Dongzu yang tersisa terkaget akan kekuatan Lubu yang luar biasa. Dan Dongzu pun terlihat sedih dan menyebutkan nama pasukannya, yaitu Nergal, Syammas, dan Ea. Setelah membunuh Nergal, Lubu langsung melirik ke arah Shin. Shin pun yang melihat itu terkaget karena Lubu langsung menghampirinya dengan cepat. Pada saat Lubu berjalan ke arah Shin, dari samping, Isfar melontarkan panahnya yang langsung mengenai tangan Lubu. Sambil berkata, hah, beraninya kau, beraninya kau. Melihat kesempatan tersebut, Shin pun langsung mengambil langkah untuk menjaga jarak dari Lubu. Shin berkata dalam hatinya, sialan, walaupun kita sudah mengambil senjatanya, tapi itu percuma saja, karena orang itu adalah senjata dirinya sendiri. Kemudian, setelah itu, Shin pun berteriak pada kawannya, Nab, Isfar, jangan mendekati dia, ambil jarak sedikit demi sedikit, lalu bunuh dia. Nab dan Isfar pun langsung berkata, baik, siap. Namun ternyata, tak disangka-sangka, Lubu langsung menundukkan kepalanya, meletakkan tangannya di depan seolah-olah mengambil posisi akan sprint. Yang kemudian, Lubu menarik nafas, mengambil ancang-ancang yang membuat seluruh otot kakinya keluar dan seketika langsung menatap Isfar di jarak yang lumayan jauh. Yang kemudian Lubu langsung berlari ke arah Isfar dengan sangat cepat. Isfar pun yang melihat itu terkaget karena kecepatan Lubu yang luar biasa. Lalu dengan refleks, Isfar langsung melesatkan seluruh panahnya pada Lubu. Tapi Lubu dengan kecepatan itu masih bisa menghindarinya. Yang kemudian tangan Lubu langsung menangkap kepala Isfar, sekaligus mendorongnya pada tembok pilar yang sangat besar dan membuat tembok itu hancur bersamaan dengan kepala Isfar. Kemudian, orang-orang pun yang melihat itu terkaget karena kecepatan dan kekuatan Lubu yang luar biasa. Lalu terlihat Lubu seperti terkaget juga yang ternyata dalam panah tersebut yang mengenai Lubu terdapat racun yang dapat membunuh manusia. Mengetahui hal tersebut, Lubu pun tak basa-basi langsung menggigit lengannya. Yang kemudian dia menyedot racun tersebut dan membuangnya. Yang terlihat sangat banyak sekali darah yang keluar dari mulutnya. Kemudian Shin pun yang melihat hal tersebut langsung berkata, apa-apaan dia? Menyedot darahnya untuk mengeluarkan racun? Lalu setelah Lubu mengeluarkan racun di tubuhnya, Lubu langsung menginjak darah yang ada racunnya tersebut sekaligus mengeluarkan ekspresi yang mengerikan dengan senyum terbaiknya. Kemudian Lubu berkata, ayo kemarilah. Yang ternyata sang naga telah mengamuk di hadapan mereka. Lubu yang telah siap untuk babak selanjutnya. Dan terlihat juga Nab dan Shin yang terkaget karena teman-temannya telah dibunuh di hadapannya sendiri. Di sini Nab berkata,
Padahal panah milik Isfar bisa menjatuhkan seekor gajah sekalipun. Lalu disusul oleh Shin, monster itu. Dan terlihat Dongzu yang sangat sedih karena telah kehilangan prajurit kesayangannya, yaitu Ea, Shamas, Nergal, dan juga Isfar. Lalu di sini terlihat Nab yang sangat gemetaran melihat kekuatan Lubu. Lalu dia berkata, "Apa ini adalah teror, Shin? Sekarang aku gemetar." Shin pun menjawab, "Yah, aku juga sama, gemetar." Lalu kemudian di sini Shin berkata, "Betapa menyedihkan bahwa kita mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya, tapi kita tidak bisa membunuh Lubu." Lalu dia berkata dalam hati sambil melihat ke arah bawah, "Kalau begitu, setidaknya kakinya hanya dengan satu kaki. Meski hanya itu, ayo kita ambil kakinya." Nab di sini menjawab, "Ya, ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan untuk raja kita, Dongzu." Nah, di sini setelah mendengar hal tersebut, Lubu langsung berkata, datanglah kalian." Lalu terlihat Shin dan juga Nab gemetaran dan juga menyerang Lubu. Lalu pada saat penyerangan, di sini terlihat Nab yang menyerang terlebih dahulu, di mana Nab langsung mengincar kaki Lubu dengan tamengnya yang penuh dengan duri. Lubu pun yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam, dia pun langsung meloncati dan menghindari serangan Nab tersebut. Di sini Lubu pun berkata, "Apa hanya itu kemampuanmu?" Yang ternyata Lubu meloncat sangat tinggi yang langsung menggunakan ancang-ancang untuk menyerang kembali Nab. Nab pun yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia langsung menarik tuas yang mana mengeluarkan duri yang besar dari tamengnya tersebut. Kemudian Lubu pun yang melihat hal tersebut bukannya ragu atau menarik kembali serangannya, malah di sini Lubu terus melanjutkan serangannya dengan begitu kuat yang membuat tameng milik Nab hampir bisa ditembus oleh Lubu. Dan terlihat Nab yang kesakitan dengan berkata, sakit. Beberapa teknik lagi dia akan membunuhku." Kemudian Nab berkata pada Shin, "Shin, aku berhasil. Aku mendapatkan kaki kanannya." Yang mana terlihat kaki kanan Lubu yang tertancap duri yang sangat besar dari tameng tersebut. Lubu pun yang melihat hal tersebut bukannya kesakitan, malah Lubu hanya mendiamkannya dan menggunakan otot kakinya sekaligus menghentikan pendarahan. Orang-orang pun yang melihat itu langsung terkaget. Di sini Shin dan Nab berkata, "Apa dia dengan otot kakinya mengeluarkan duri tersebut sekaligus menghentikan pendarahannya?" Dan terlihat Lubu yang mulai memasang wajah sinis sekaligus langsung melakukan kuda-kuda, seolah-olah tidak merasakan rasa sakit apapun. Shin dan Nab yang melihat itu langsung berkata, "Omong kosong apa ini si bajingan itu? Bagaimana bisa manusia dan dewa lalai sehingga melahirkan orang tersebut? Dia bukan sekedar monster, tapi dia adalah sang prajurit dewa yang memperlihatkan Lubu di posisi kuda-kudanya." Setelah itu, Nab dan Shin pun langsung melanjutkan kata-katanya. Di sini Shin berkata, "Kalau sudah begini, kita akan mati dulu. Kita tinggal memilih mati saja tanpa rasa malu. Pastinya kami anggota 7 cawan uruk selalu punya pilihan." Lalu Nab berkata, "Shin, tolong potong kakinya dengan pedangmu. Saat itu, aku akan menghentikannya dengan perisaiku." Shin pun menjawab, "Ya, aku akan memanfaatkan pertarungan itu, sehingga aku akan memukulmu dan memotong kalian berdua." Ya, tidak masalah. Kemudian, setelah perbincangan mereka berdua usai, mereka berdua langsung menyerang Lubu, di mana Nab menyerang terlebih dahulu pada Lubu dengan menggunakan tamengnya yang penuh dengan duri, dengan berkata, "Jika aku tidak bisa menyerangnya untuk pertama kali, maka aku akan menyerangnya sebanyak mungkin." Dan terlihat Lubu yang langsung memasang kuda-kuda dan menyerang Nab, yang ternyata serangan Lubu mampu membengkokkan senjata yang kemudian membunuh Nab dengan durinya sendiri. Setelah kematian Nab, bukannya Shin terkaget atau sedih. Di sini malah Shin memanfaatkan pengorbanan dari Nab dan langsung menyerang Lubu. Namun tak disangka, Lubu menyadari hal tersebut dan langsung mengangkat kakinya dan menginjakkan ke tanah yang membuat keramik lantai tersebut langsung terangkat dan menutupi pandangan Shin. Shin pun yang melihat itu hanya terkaget, dan tak lama kemudian ada sebuah retakan di keramik tersebut yang ternyata itu adalah pukulan Lubu yang langsung mengenai Shin yang membuat Shin dalam satu kali pukulan meninggal dunia.
Dan pada akhirnya, 7 cawan uruk yang menguasai negeri Han dalam bayang-bayang berhasil dimusnahkan oleh Lubu seorang diri. Lalu di sini terlihat Dongzu yang sangat marah sekaligus bersedih atas kematian para prajurit sekaligus teman-temannya. Di sini Dongzu memanggil mereka, Sin, Nab, Isfar, Ea, Shamas, Nergal, prajurit terkuat milikku. Tidak. Teman-temanku, maafkan aku, sambil menggenggam kalung yang ia gunakan. Lalu dia melanjutkan kata-katanya, aku akan menepati janji yang sudah kita inginkan. Surga telah memanggilku, dan seketika petir menyambar istana negeri Han di belakang. Di sini, Dongzu mulai turun tangan untuk menghadapi Lubu. Dongzu berkata, prajurit dari dewa yang mampu melampaui manusia. Kini saatnya surga untuk menanyaiku. Mendengar hal tersebut, Lubu langsung bersemangat dan berkata, majulah yang mulia. Kemudian seketika Dongzu terkaget setelah Lubu memanggil dirinya yang mulia. Karena ini adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya sendiri, diakui raja oleh orang terkuat era 3 kerajaan. Bahkan oleh orang tercantik sekalipun, para selirnya dan juga bawahannya, sebutan yang mulia tidak berarti apapun di hadapan Dongzu. Hanya oleh Lubulah, dia langsung merasa bersemangat. Setelah itu, seketika Dongzu langsung membukakan bajunya dan memperlihatkan otot tubuhnya yang sangat luar biasa, yang langsung mengeluarkan gada andalannya. Tak lama kemudian, mereka pun langsung berhadapan satu sama lain. Namun, dalam beberapa saat, di sini Dongzu langsung mengarahkan pukulannya kepada Lubu di jarak yang dekat. Namun Lubu dengan cepat berhasil menghindari serangan tersebut. Tak hanya sampai situ, Lubu yang telah menghindar langsung menyerang kembali Dongzu ke arah muka. Namun serangan Lubu yang dapat membunuh lawan dalam satu kali hantaman itu ternyata dapat ditahan dengan mudahnya oleh Dongzu. Dongzu pun berkata, ada apa sang naga? Yang kemudian mereka saling mengambil jarak satu sama lain dan langsung menghantamkan tinjunya masing-masing dan mengenai pipi mereka berdua. Lalu, pada saat mereka berdua beradu pukulan, bukannya merasa kesakitan, malah mereka berdua merasa bahagia karena bertemu lawan yang seimbang. Lubu pun berkata, sangat bagus, Dongzu ini sangat bagus. Dan pada akhirnya, sang naga yang mencari orang terkuat telah menemukan orang tersebut. Dan sang Raja Dongzu telah menemukan manusia untuk membantunya memenuhi ambisinya, yaitu mendominasi dunia. Hingga keduanya rela mengorbankan apapun demi tujuan mereka berdua tercapai. Dan pada momen inilah, bagi keduanya akan menjadi momen yang menegangkan. Kemudian, setelah mereka berdua melepaskan pukulannya, di sini Lubu dengan ekspresi sangat senang menantang Dongzu agar menyerang dirinya. Dongzu pun yang melihat itu tanpa basa-basi langsung menyerang Lubu dengan gadanya, yang kemudian terdengar buk. Gada Dongzu mengenai wajah Lubu, dan di sini terlihat bukannya Lubu pingsan, malah Lubu dapat bangkit kembali seolah-olah serangan tersebut tidak ada apa-apanya di hadapan Lubu. Dan terlihat ekspresi Dongzu yang seolah-olah menahan rasa sakit, lemas. Yang ternyata Dongzu berhasil dibuat menjadi donat oleh Lubu dengan satu kali pukulan saja di dadanya. Setelah berhasil menembus tubuh Dongzu, Lubu menarik kembali lengannya dengan ekspresi yang sangat tidak puas dan berkata, kau mati, Raja yang perkasa. Dan terlihat ekspresi Dongzu yang tersenyum pada saat-saat terakhirnya. Lalu di sini Dongzu pun berkata, mengapa kau memasang muka seperti itu seolah-olah kau adalah anak kecil? Lalu Dongzu memanggil Lubu dengan berkata, Lubu, mungkin lawanmu sebenarnya tidak ada di dunia ini. Kemudian Lubu bertanya, tunggu, itu di mana? Di mana lawanku sebenarnya? Dan Dongzu langsung menunjukkan lawannya dan menunjuk ke arah langit sambil berkata, lawanmu ada di langit. Dan ternyata langsung turun petir yang sangat besar di belakang Dongzu. Lubu yang mendengar hal itu langsung terkaget dan Dongzu pun seketika langsung ambruk dan bertekuk lutut di hadapan Lubu. Namun sebelum dia meninggal dunia, Dongzu berkata, Lubu Hausen, kau juga akan melawan dewa. Yang ternyata pertarungan Lubu versus Thor sudah diprediksikan oleh Dongzu.
yang ternyata dalam catatan romansa Tiga Kerajaan, pembunuhan terhadap Dongzu yang dilakukan oleh Lu Bu merupakan pembunuhan yang paling keji dan mengerikan. Tapi dalam kenyataannya, Dongzu meninggal dengan keadaan yang sangat puas. Namun, walaupun Lu Bu tidak pernah menunjukkan kesedihannya, tapi di momen ini Lu Bu menunjukkan rasa sedih yang luar biasa di tengah-tengah derasnya hujan sambil menatap ke arah langit, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan pertarungan antara Lu Bu versus Dongzu. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!